kepada semua masyarakat Siantar Simalungun, merdeka! Hari ini kita sambut dulu dengan kemerdekaan. Jadi 2 tahun sudah para wakil-wakil kita di DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara 3, yang di dalamnya termasuk wilayah Siantar dan Simalungun, bekerja di Gedung Senayan, digaji oleh masyarakat, difasilitasi oleh negara yang berasal dari pajak rakyat. Nah, hari ini kami mau bertanya kepada seluruh wakil kami di DPR RI yang berasal dari daerah Siantar Simalungun. Ada 10 orang yang saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama kepada Bapak Jarod Saiful Hidayat dari Partai PD Perjuangan, kepada Bapak Bob Andika Mamana dari Partai PD Perjuangan, kepada Bapak Junimat Girsang dari Partai PD Perjuangan, kepada Bapak Profesor Dr. Johar Arifin dari Partai Gerindra, kepada Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Partai Golkar, kepada Ibu Delia Pratiwi dari Partai Golkar, kepada Bapak Rudi Hartono Bangun dari Partai Nasdem, kepada Bapak Ansori Siregar dari Partai PKS, kepada Bapak Nasril Bahar dari Partai PAN, kepada Bapak Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat. Nah, sekarang kami mau bertanya, selama 2 tahun menjadi anggota DPR RI, atau bahkan ada yang sudah berapa periode menjadi anggota DPR RI, apa sih sebenarnya yang sudah bapak-bapak dan ibu capai? Kinerja apa yang sudah bapak ibu kerjakan kepada kami rakyat ini, khusus yang bersentuhan kepada rakyat? Kami mau bertanya, karena kami melihat hingga kini belum ada yang kami rasakan. Maka perlu menurut kami selaku rakyat biasa mempertanyakan, dan perlu menurut kami para bapak dan ibu sekalian untuk membuat, mempresentasikan apa yang sudah dicapai. Sebagai contoh begini, dulu waktu Bapak Anton Siombing, banyak pembangunan di Kabupaten Simalungun berdasarkan anggaran dari APBN yang digiring ke Simalungun. Ada bedah rumah dan banyak program-program lainnya. Begitu juga dengan Bapak Ali Wongso dulu dari Partai Golkar. Banyak program-program yang dibawa dari pusat ke daerah, khususnya wilayah Siantar Simalungun. Nah, ini kami mau tanyakan kepada bapak dan ibu sekalian, karena hingga kini kami nggak tahu. Jangan nanti muncul sebuah pertanyaan bagi kami seakan-akan bahwa wakil kami itu tidak mengerjakan apa-apa. Kan begitu. Wakil kami itu kok diam aja, padahal mungkin orang bapak-bapak sudah bekerja. Contohnya ini kan persoalan yang sangat miris kita rasa, yaitu persoalan infrastruktur dulu, terutama persoalan jalan. Masa sih sudah hampir bertahun-tahun rusak jalan di Simalungun ini, orang bapak-bapak nggak punya inisiatif untuk menyuarakan itu. Tugas bapak kan sebagai wakil kami untuk menyuarakan aspirasi kami. Tugas bapak kan sebagai wakil rakyat untuk melayani rakyat. Jadi tugas-tugas DPR itu ada beberapa macam. Yang pertama, fungsi pengawasan terhadap kerja pemerintah, baik itu anggaran, menampung aspirasi rakyat, dan lain sebagainya. Banyaklah tugas DPR berdasarkan undang-undang. Kira-kira berdasarkan undang-undang itu dan berdasarkan kewenangan bapak-bapak sekalian, apa sih yang sudah bapak kerjakan yang menyangkut terhadap kebijakan menyentuh rakyat kecil? Melalui video ini kami mau bertanya, dan mudah-mudahan nanti bapak dan ibu sekalian mendengarkan ini sebagai curhatan kami. Karena kami merasa bahwa kok wakil kami ini kok diam aja.
orang bapak dan ibu dipilih berdasarkan pemilih masing-masing, konstituen masing-masing. Tentunya orang bapak memiliki tugas untuk mempertanggungjawabkan apa yang bapak kerjakan kepada rakyat, karena dipilih oleh rakyat. Jangan nanti tiba-tiba mau pemilu muncul lagi dengan program-program yang mengambang. Sekarang kalian mau tagih apa sih yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak sekalian? Karena sebenarnya wakil rakyat itu adalah wakil untuk menyampaikan segala keluh kesah rakyat kepada pemerintah. Kepada bapak-bapak lah kami titipkan segala persoalan kami untuk disampaikan kepada pemerintah agar segera dilaksanakan. Penggiringan dana kepada Kabupaten Siantar Simalungun adalah suatu hal yang sangat penting demi terciptanya pembangunan. Karena mungkin APBD Siantar Simalungun itu tidak cukup untuk membangun Kabupaten Simalungun, Kota Batang Siantar. Maka perlu terobosan-terobosan dari pihak bapak dan ibu sekalian untuk mendorong bagaimana supaya anggaran-anggaran tersebut sampai ke daerah ini, supaya pembangunan di sini merata, baik dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. Maka melalui video ini kami menyampaikan, dan mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan ini. Dan ketika orang bapak dan ibu mendengarkan ini, mudah-mudahan ada niat baik dari bapak dan ibu untuk melakukan atau mempresentasikan apa sih yang sudah dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab bapak kepada masyarakat. Itulah yang perlu kami sampaikan pada hari ini sebagai rakyat biasa. Mudah-mudahan didengar. Dan terakhir kepada para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini tetap hidup walaupun tak berguna. Oke, terima kasih.